Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مع ركع راكع وسجد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله،
فإنه النجاة غدا والنجاة أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, sebatas kemampuan kita sebagai manusia biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada orang yang bertakwa kepadanya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan kita, zat yang menghidupkan kita, zat yang memberi rezeki kepada kita, zat yang memberi berbagai-bagai anugerah dan kenikmatan kepada kita. Di dalam kehidupan dunia ini, apa yang harus kita lakukan demi mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tadi memberi berbagai-bagai anugerah dan kenikmatan kepada kita sekalian? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Man 'amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa beramal saleh, berbuat baik, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti kami akan membalas pahala mereka dengan apa yang telah mereka perbuat. Kalau kita lihat amal saleh, amal baik adalah suatu amal yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia. Dan kalau kita lihat
amal soleh bisa dikerjakan oleh semua orang, bukan monopoli seseorang, sesuai dengan kapasitas, fungsi, peran masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengharapkan manusia ini sama semuanya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan semua manusia pada berbeda antara satu dengan yang lain. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami bagi-bagikan kepada mereka, yaitu kita sekalian, kehidupan dunia dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami mengangkat, meninggikan sebahagian dari yang lainnya beberapa tingkat. Kalau kita lihat, masing-masing orang mempunyai kelebihan dan keunggulan. Tidak ada seseorang yang sempurna dalam segala bidang. Dari kelebihan itu, ada pada diri mereka berbagai-bagai kelemahan. Warfa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami mengangkat sebagian dibanding dengan yang lainnya beberapa tingkat. Ada peribahasa, sepandai-pandainya tangan kanan tidak akan bisa menggunting kukunya sendiri, membalukan tangan kiri yang agak bodoh. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membagi-bagikan bagian manusia dalam kehidupan di dunia ini dan mengunggulkan sebagian daripada yang lainnya? Tujuannya adalah liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah, agar saling memanfaatkan di antara mereka. Kalau semua orang sama, pasti yang lainnya tidak akan butuh. Dan kalau semua orang sama, pasti tidak akan ada kehidupan. Adanya kehidupan karena masing-masing di antara kita berbeda dan masing di antara kita saling butuh membutuhkan. Amal soleh, amal baik adalah amal yang baik yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kita tidak usah memaksakan apa yang kita tidak mampu. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membagikan kehidupan ini? Tadi saya katakan, agar semua orang bisa hidup dan saling membutuhkan. Kata seorang ulama besar, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menebarkan pahala di semua tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala menebarkan pahala di masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala menebarkan pahala di kantor. Allah Subhanahu wa ta'ala menebarkan pahala di jalan. Allah Subhanahu wa ta'ala menebarkan pahala di sawah dan ladang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menebarkan pahala di semua tempat. Kata beliau, pandai-pandailah mengambil pahala yang ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di semua tempat. Dalam artian, mari kita ambil pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan,
Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Dalam artian menghidupkan manusia dari tidak ada menjadi ada. Tujuannya hanya satu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Tidak ada di dalam Al-Quran liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbanyak hartanya. Atau liyabluwakum ayyukum aktsaru a'la jahan. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang tertinggi jabatannya. Atau liyabluwakum ayyukum aktsaru ilman. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbanyak ilmunya. Bahkan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala pun tidak ada. Yang ada adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Oleh karena itu, kita jangan merasa rendah diri. Kita jangan merasa pesimis bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, itulah yang dinamakan dengan amal soleh. Dan itulah parameter atau ukuran manusia mulia atau tidaknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, iyyaka an tahqiral amal. Awas, kau jangan menghinakan suatu pekerjaan. Meskipun pekerjaan itu kelihatannya sangat kecil dan sangat hina. Karena menurut ajaran Islam, kata beliau, mulia atau hinanya pekerjaan bukan dari segi bentuknya, tetapi mulia atau hinanya pekerjaan adalah dari segi nilainya. Meskipun pekerjaan itu dianggap kecil, dianggap hina oleh orang banyak, tetapi seandainya itu dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang mulia menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, suatu pekerjaan yang dianggap besar dan dianggap tinggi, seandainya tidak dikerjakan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi jika menyalahi ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pekerjaan itu hina menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seandainya dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bentuk pekerjaannya, itulah yang termulia menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu termasuk ke dalam kategori ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian, yaitu kita sekalian, yang terbaik amalnya. Oleh karena itu, mari kita sekalian, terutama dalam bulan Ramadan ini, memperbanyak amal saleh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bagi orang yang beramal saleh, yang pertama akan diberi kehidupan yang baik di dunia ini, dan yang kedua akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat lebih baik daripada apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan kita sekalian selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mengerjakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dalam bulan puasa ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Allah wa antum muqinuna bil ijabah. أو كما قال التائب كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma waffiq wulata umurina lima tuhibbu wa tarda wa raddina biqada'ika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dhikrullahi akbar. Allahumma shalli Allahu akbar.